Selamat bertemu kembali di mata kuliah mikroprosesor. Untuk sesi ini saya akan menjelaskan tentang set instruksi. Khususnya adalah set instruksi yang kita pakai nanti, yaitu set instruksi pada mikroprosesor x86. Kita awali dengan set instruksi secara umum, mulai dari format instruksi mesin, kemudian jenis-jenis instruksi, kemudian khusus set instruksi yang disediakan pada Intel x86, kemudian tentang addressing mode atau mode pengalamatan, kemudian tentang instruksi x86 secara lengkap, formatnya bagaimana, kaitannya dengan data yang atau akses memori, ada alamat fisik dan ada alamat logik akan kita pelajari, dan yang terakhir tentang bagaimana data disimpan ke memori kalau itu kelipatan dari byte, ya, karena prosesor kita bisa menyimpan data lebih dari 1 byte, artinya nanti lebih dari 1 alamat, atau sebaliknya membaca data yang lebih dari 1 byte, itu nanti urutannya bagaimana. Oke, akan kita awali dengan yang pertama tentang instruksi mesin secara umum, bahwa mikroprosesor adalah mesin digital, sudah kita ketahui. Maka mesin digital hanya dapat mengenal perintah dan data dalam bentuk yang sederhana, yaitu dalam bentuk digital, yang biasanya disebutkan dengan kode biner atau notasi biner, jadi hanya bisa tahu 0 dan 1. Karena itu mikroprosesor hanya dapat mengerti secara langsung kalau perintah yang diberikan itu bentuknya biner, jadi hanya bisa mengerti 01. Demikian juga dengan data yang diberikan juga dalam bentuk biner, yaitu 01. Karena mesin digital prinsipnya seperti itu. Nah, perintah biner, perintah yang dalam bentuk 01 yang kita berikan kepada mikroprosesor, itu kita namakan dengan instruksi mesin atau perintah mesin instruction. Nah, kalau kita memiliki banyak instruksi mesin, kemudian dikelompokkan, dikumpulkan menjadi satu yang kita namakan dengan set instruksi, maka itu akan membentuk namanya bahasa mesin. Ya. Jadi akan membentuk mesin language. Jadi ada bahasa mesin, kemudian program yang kita buat menggunakan bahasa mesin biasanya dinamakan dengan program bahasa mesin atau mesin language program. Nah, kalau mesin itu sangat primitif karena hanya tahu 01, tapi manusia atau kita atau programmer ini sulit kalau hanya menggunakan 01. Kita programmer atau pengguna terbiasa menggunakan perintah dalam bentuk kata. Ya, misalkan kalau perintah itu dengan kalimat perintah, misalkan tambahkan, kalikan, pindahkan, dan seterusnya, ini akan lebih mudah diingat. Jadi apa saja yang dimiliki perintahnya daripada nanti hanya dengan kode 00, itu misalkan tambahkan, 01 kurangkan, dan seterusnya. Itu nanti tidak ada makna, sehingga nanti programnya kalau dibaca juga tidak memiliki makna apa-apa, sulit. Nah, maka setiap prosesor juga menyediakan kumpulan instruksi dalam bentuk kata atau singkatannya. Yang ini kemudian biasanya kalau karena prosesornya dari luar, maka ya tentunya singkatan atau dalam bahasa Inggris. Jadi singkatannya perintah itu dalam bahasa Inggris. Nah, perintah-perintah yang dalam bentuk singkatan dinamakan dengan instruksi assembly. Perintah dalam bahasa assembly. Perintah assembly atau instruksi assembly. Misalkan kalau menambahkan itu addition, maka perintah menambah add. Kemudian melakukan perintah untuk mengalihkan itu multiplication, itu maka disingkat dengan mul, dan seterusnya. Jadi nanti yang diprogramkan nanti tidak lagi menggunakan kode 01, tapi waktu buat program dengan menggunakan simbol-simbol perintah dengan singkatan.
yang kita sebut dengan nanti instruksi assembly. Ya, seperti hanya bahasa mesin, maka instruksi assembly ini akan membentuk satu bahasa yang bisa dimaknai. Ya, dari sisi manusia ini ada kalimat, ada kata yang bisa dimaknai, move, dan seterusnya. Ini namanya bahasa assembly atau assembly language, ya, bahasa assembly. Yang menerjemahkan bahasa rakitan. Assembly itu merakit, sehingga diterjemahkan bahasa rakitan. Nah, saya lebih suka menggunakan aslinya bahasa assembly. Program yang dibuat dalam bahasa assembly tentu saja tidak bisa langsung dikerjakan oleh prosesor, karena mikroprosesor atau prosesor atau CPU tahunnya tadi 01. Jadi untuk bisa dikerjakan oleh prosesor itu berarti harus diubah dulu, diterjemahkan atau diubah ke bentuk 01. Nah, pengubahan dari instruksi assembly menjadi instruksi mesin, itu akan digunakan satu program pengubah atau penerjemah dari bahasa assembly ke bahasa mesin yang biasanya disebut dengan assembler. Perintahnya instruksi assembly, program dalam bahasa assembly, maka untuk mengubahnya menjadi bahasa mesin diperlukan alat atau tools atau program yang mengubah, namanya assembler. Bahasa mesin dan bahasa assembly dua-duanya sebenarnya termasuk dalam jenis bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language programming. Jadi ini memang bahasa ini langsung berhubungan dengan mesin, karena yang diperintahkan itu adalah mesin. Jadi ini berkaitan atau untuk keperluan memprogram mesin tingkat rendah, ya, bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, kalau kita lihat dalam instruksi bahasa tingkat rendah ini, maka formatnya menggunakan notasi yang sederhana, seperti pada matematika, ya. Seperti pada rumus notasi matematika itu, kita kalau kita memiliki suatu formula rumus matematika itu, maka ada dua hal yang diberitahukan di dalam rumus itu, yaitu apa operasinya atau jenis operasinya apa, dan yang kedua adalah datanya, ya, di mana atau apa datanya yang dioperasikan. Jadi datanya berapa, atau datanya di mana, atau datanya apa. Jadi yang pertama terkait dengan instruksinya, yang kedua terkait dengan datanya. Jadi contohnya misalkan kita punya rumus matematika A sama dengan B plus C. Itu artinya kita memiliki operasi plus, yaitu menambahkan atau penambahan. Jadi jenis operasinya ini berarti apa yang dilakukan adalah menambah, karena diinstruksikan untuk menambahkan, yaitu plus. Lalu datanya, ya, yang ditambahkan apa? Kalau ditambahkan berarti kan perlu dua data, yaitu B dan C. B dan C ini merupakan data yang ditambahkan. Nah, dalam notasi matematik ini maka hasil penambahannya akan disimpan kemana? Ini disimpan di notasi paling kiri, ya. Jadi A sama dengan B plus C. Itu artinya bahwa nanti akan dilakukan operasi penambahan B ditambah dengan C, kemudian disimpan ke A. Ini ya, disimpan ke A. Jadi simbol A, B, C ini dinamakan variabel, karena bisa saja nilainya ini terserah mau diisi berapa. Nanti kalau kalau B-nya 5, C-nya 3, nanti hasilnya 8. Kalau B-nya 1, C-nya 2, hasilnya 3. Jadi karena itu istilahnya ini biasanya dinamakan dengan variabel. Nah, isinya bisa divariasi, ya. Kita mau berapa. Nah, tapi secara rumus yaitu menambahkan 2. Nilai disimpan ke suatu tempat. Jadi di sini ada namanya data yang ditambahkan dan ada tempat untuk menampung, dan tadi ada operasinya apa. Nah, nanti
di dalam instruksi mesin akan punya pola yang serupa atau semacam dengan ini. Jadi dalam bahasa mesin, nah, maka mengikuti pola tadi, maka instruksi mesin ini memiliki format ada opcode dan ada operan. Opcode itu terkait dengan operasinya apa, operan itu datanya di mana atau datanya apa atau datanya bagaimana. Ini terkait dengan data, ini terkait dengan operasinya. Nah, kalau dalam bahasa mesin berarti semuanya ini biner, nanti kodenya operasi ini apa, 101001 dan kemudian operannya apa, operannya 111001. Jadi ini juga sebetulnya bentuknya bentuk biner. Kalau dibagi menjadi fungsi instruksi tadi ada untuk melakukan operasinya apa, lalu datanya di mana atau bagaimana. Nah, dalam notasi bahasa assembly juga sama karena ada operasi dan ada data, cuma istilahnya dipakai berbeda. Dalam bahasa assembly ini bagian operasi disebut atau diberi istilah mnemonik, jadi singkatan dari suatu proses suatu perintah, ya. Singkatan dari suatu perintah untuk operasi tertentu. Tadi misalkan addition berarti add, multiplication mul, subtraction sub dan seterusnya. Ya. Lalu operan atau data yang dioperasikan ini umumnya berupa tempat nanti, karena datanya dari memori atau dari register, ya. Jadi yang dioperasikan nanti dari mana, lalu disimpan kemana. Jadi ini operan ini bisa bervariasi, lalu opcode juga bervariasi, artinya operasinya apa saja, lalu datanya bagaimana ini juga bervariasi. Jadi prinsipnya ada dua field, ada dua bagian dalam instruksi mesin maupun instruksi assembly, yaitu ada bagian yang untuk memberitahukan operasinya apa, dan yang kedua adalah datanya apa, atau datanya bagaimana, atau datanya di mana. Umumnya ini disebut dengan istilah address, ya. Jadi karena biasanya itu alamat memori atau register, di tempat. Sebenarnya bisa saja nanti di sini juga datanya langsung, misalkan tambahkan 5 dengan 10. Apakah dimungkinkan seperti itu? Ya tergantung pada rancangan dari prosesornya. Nanti kita lihat ini variasinya bagaimana. Yang terkait dengan mnemonik nanti namanya ini jenis instruksi. Yang terkait dengan address ini bagaimana memberikan alamat data namanya mode pengalamatan atau addressing mode, karena istilahnya dipakai untuk operan ini address, sehingga di mana datanya atau bagaimana cara memperoleh data diberi istilah mode pengalamatan atau addressing mode. Jadi notasi biner kalau operannya atau opcode-nya dalam instruksi mesin. Kalau nanti dalam bahasa assembly tadi bentuknya adalah mnemonik, demikian juga dengan datanya, ya. Data itu juga nanti akan bentuknya biner kalau itu instruksi mesin. Kalau instruksi assembly bentuknya adalah simbolik, ya. Simbolik bisa alamat memori, bisa nama register. Nah, opcode mnemonik itu tadi menunjukkan tipe instruksi atau jenis instruksi apa, sedangkan operan atau address menunjukkan jenis atau lokasi datanya. Jadi tadi misalkan kita punya instruksi penambahan, tambahkan B dengan C, simpan di A. Berarti ada 3 informasi tentang alamat ini. Alamat untuk nyimpan itu A, alamat data yang dioperasikan ada 2, alamat B, alamat C. Nah, sehingga dari sisi address ini ada variasi jumlahnya. Bisa 0, bisa 1, 2, 3. Misalkan tadi A, B, C. Nah, berarti itu ada 3 alamat. Untuk menyimpan hasilnya, untuk yang dioperasikan 2. Lengkap secara notasi matematik itu perlu 3. Ya, kalau ada operasi aritmatika seperti itu. Tapi nanti ternyata ya bervariasi. Tidak harus 3. Bisa juga 2, 1 atau 0. Tergantung nanti jenis operasinya dan jenis pengalamatan. Jadi jenisnya bagaimana variasi datanya itu namanya addressing mode atau mode pengalamatan. Ya, mode pengalamatan. Jadi tadi sudah dicontohkan dalam notasi matematik kita punya B plus C sama dengan A. Maka ini kalau dinotasikan dalam bahasa assembly
jenis instruksinya adalah add, dengan singkatan penambahan itu add. Kemudian datanya atau alamatnya ada 3. Ada destination address sebagai tempat untuk menyimpan hasil operasi, yaitu B dan C. Kemudian yang dioperasikan, ini source operand. Istilahnya ada source operand, ada destination operand, atau source address, destination address. Ini mnemonic yang kalau dalam bahasa mesinnya namanya opcode, kode binarnya nanti opcode. Kalau dalam notasi assembly namanya mnemonic. Tapi sebetulnya bisa saja operannya atau addressnya cuma 2. Misalkan notasinya seperti ini. A plus B disimpan ke A lagi. Ini kan sama-sama A. Jadi sebenarnya cuma butuh 2. Yaitu tambahkan A dengan B. Lalu yang A ini pertama kali sebagai sumber, tapi berikutnya menjadi tujuan. Jadi artinya nanti A ini sebagai source address dan sekaligus sebagai destination address. Jadi berarti ini operannya atau addressnya cuma 2. Sehingga tadi bisa 2, bisa 3 misalkan ini, bisa 2 seperti ini. Ya. Bisa saja variasi yang lain. Addressnya cuma 1, tapi ada data langsung. Ini tetap ini ada 2 operan, cuma variasi dari addressnya. Ini ada address, tapi ada juga data langsung. Belajar seperti ini. A tambah 5 ya. Jadi ada yang konstanta, kemudian ada variabelnya. Nah, kemudian terkait dengan opcode atau mnemonic tadi, ini jenis instruksi, ada banyak sekali operasi yang bisa disediakan. Nah, sehingga ini untuk setiap prosesor akan memiliki jenis masing-masing. Jadi prosesor satu dengan prosesor yang lain itu mungkin beda yang disediakan. Tapi kalau dalam satu family, dalam satu keluarga Intel, keluarga prosesor, misalkan keluarga Intel x86, yaitu jenis-jenisnya sama semua, karena itu satu family. Nah, dari sekian banyak instruksi yang disediakan, dari sisi jenisnya bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Ada instruksi untuk pemindahan data atau data movement. Misalkan pindahkan dari memori dipindahkan ke register di dalam prosesor. Atau sebaliknya dari prosesor disimpan ke memori. Atau memindahkan di dalam prosesor sendiri dari register satu ke register yang lain. Jadi ini memindahkan data. Termasuk memindahkan data nanti juga kaitannya bisa dengan I/O. Kemudian yang kedua adalah operasi aritmatika, jadi penambahan, pengurangan dan seterusnya. Itu termasuk jenis operasi aritmatika. Kemudian operasi logika, bisa logika dasar, and or not. Kemudian ada pembandingan, kemudian nanti ada operasi bit. Jadi misalkan digeser ke kanan, digeser ke kiri, diputar, ini bitwise operation. Kemudian ada instruksi untuk mengatur bagaimana program itu dikerjakan nanti. Harus bagaimana nanti kalau ada suatu data, apakah akan terus atau akan kembali mengerjakan instruksi sebelumnya atau harus lompat dan seterusnya. Ini terkait dengan instruksi mengatur aliran dari program, namanya instruksi yang untuk kendali pencabangan. Di sini ada kondisional dan ada unkondisional. Kondisional berarti berdasarkan suatu kondisi tertentu, kalau unkondisional berarti selalu. Pada suatu baris itu langsung lompat ke yang lain, tanpa kondisi apa-apa langsung dilompatkan programnya. Nah, ada yang mengelompokkan sendiri operasi I/O, tapi ada juga yang menjadikan satu dengan data movement, ini termasuk juga I/O. Kalau di Intel
Ini karena punya instruksi I/O sendiri, ini maka ada operasi I/O sendiri. Nah, khusus kita lanjutkan dengan yang untuk instruksi keluarga x86. Nah, dikelompokkan jadi beberapa kelompok jenis instruksi. Pertama, instruksi transfer data. Ini bisa dari memori ke register, bisa register ke memori, bisa register ke register menggunakan instruksi move. Kemudian ada instruksi push, ini kaitannya dengan menyimpan ke stack, memori stack. Kemudian ada instruksi pop, ini mengambil, sebaliknya kalau push itu menyimpan ke stack, pop itu membaca atau mengambil dari stack. Kemudian ada exchange, ini menukar. Kemudian ada extract, ini untuk membaca tabel. Kemudian ini kita masukkan ke dalam transfer data, ini adalah instruksi baca tulis ke I/O, in membaca dari I/O, out tulis ke I/O. Kemudian disediakan karena di Intel itu ada segmentasi, maka ini bagaimana membaca alamat segmen. Jadi ini load effective address itu membaca nilai IP atau pointernya apa namanya alamat offsetnya. Kemudian ini load DS, ini membaca nilai segmen DS. Kemudian load DS ini insta segmen. Kemudian juga bisa menyimpan flag ke register untuk diproses, kemudian juga menyimpan stack ke flag ke stack push F dan pop F. Jenis yang kedua yang selalu dipakai adalah jenis aritmatika. Ada penambahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, kemudian ini termasuk ke dalam aritmatika ini mengubah dari satu jenis tipe data ke yang lain. Jadi ini convert byte ke word. Jadi dari tipe data byte menjadi tipe word. Jadi mengubah kemampuan dari datanya diperlebar. Ini sebaliknya convert word to diperlebar dari word ke double word. Jadi word itu dalam istilah Intel satu wordnya itu 16 bit. Jadi kalau byte 8 bit, word 16 bit satu wordnya. Nah, kemudian kalau double word berarti 2 kali 16 berarti 32 bit. Jadi ini convert dari 16 menjadi 32. Convert word ke double word. Ini jenis instruksi yang kedua. Jenis instruksi yang berikutnya itu jenis operasi bit. Ya, jadi termasuk di sini adalah instruksi logika dan instruksi shift atau geser dan instruksi rotate atau putar. Jadi ada instruksi logika dasar, AND, OR, XOR, NOT, dan test. Kemudian ada instruksi untuk menggeser bit, shift arithmetic left, shift logical left, ini shift arithmetic right, ini shift right. Ya. Ini shift logical, S-nya ini shift saja, L-nya left. Kemudian ada rotate untuk mutar bit. Rotate left, rotate right, ada mutar lewat carry, rotate through carry left, rotate through carry right. Mutar. Ini instruksi rotasi kaitannya dengan operasi bit. Kemudian jenis yang lain itu khusus ada di dalam Intel, ini ada untuk kaitannya dengan data string. Data string itu data kumpulan karakter yang nanti biasanya operasinya operasi pemindahan, pencarian. Jadi ada move string byte, move string word, load string, kemudian load string byte, load string word, dan seterusnya. Ini kalau L itu load, kalau ST itu store. Lalu ada CMP itu compare. Kemudian ada untuk melakukan perulangan dalam satu instruksi, ada repeat, ada repeat unconditional tanpa kondisi, tapi ada repeat yang kondisional, repeat F even atau repeat, kemudian ini repeat F0, repeat F equal, ini E-nya equal, repeat F equal, ini repeat F0, repeat F not equal, repeat F not 0. Kemudian ada instruksi untuk operasi string tadi, memindahkan itu
dari alamat memori satu ke alamat yang lain itu bisa alamatnya dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Ini bisa diatur dengan direction-nya, arahnya. Clear direction, ada set direction. Ada clear direction, ada set direction. Jenis yang lain itu tadi yang namanya perintah untuk pencabangan, ya. Untuk mengatur pencabangan itu dengan mengubah urutan dalam program, itu bisa dilakukan dengan instruksi pencabangan. Bisa yang unconditional itu jump, kemudian yang lain-lainnya adalah yang kondisional, ya, berdasarkan kondisi tertentu. Misalkan jump F above, itu ada F above itu berarti lebih besar, ya. Atau sebaliknya jump F not below or above, ya. Jadi jump jika tidak sama if not below, tidak lebih kecil atau sama. Tidak lebih kecil atau sama itu artinya lebih besar. Jadi ini negasinya. Jadi setiap perintah yang dikondisikan dengan positifnya ini ada kebalikannya. Ya, yang paling mudah misalkan jump F apa? Ini kalau jump F equal, jump F0, jump F greater, jump F not less or equal. Nah, ini. Jadi notasi lebih kecil lebih besar sama dengan, atau lebih besar lebih kecil sama dengan, bisa jadi satu tes gitu. Kemudian kalau ini tadi untuk jam itu di dalam huruf pengatur urutan, maka nanti memanggil prosedur itu juga termasuk mengubah urutan instruksi. Ini call itu memanggil prosedur, kurang satu L. Call ini CALL, kemudian return. Kemudian ada instruksi loop, jadi untuk melakukan loop menggunakan counter tertentu. Kemudian ada loop dengan kondisional, loop F equal atau loop F0. Ini instruksi termasuk instruksi transfer program. Kemudian instruksi yang lain ini instruksi khusus untuk control processor, namanya ada clear carry, set carry, ada complement carry, ada clear direction dari set direction, ada clear interrupt, set interrupt, kemudian ada halt, dan ada no operation. Nah, itu tentang jenis-jenis instruksi yang ada di x86. Jadi kalau nanti kita akan buat program, tentu saja kita akan memilih instruksi yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi prosesnya apa? Pengurangan, penambahan, perkalian, bagian, gitu ya. Lalu dalam programnya nanti mungkin perlu membandingkan dan seterusnya, dipilih yang sesuai. Ini adalah set instruksi yang dasar yang dimiliki oleh keluarga Intel x86. Masih ada instruksi yang khusus untuk hardware, namanya untuk melayani interupsi. Ada ini khusus kaitannya dengan hardware, ya, dan kaitannya dengan apa istilahnya interrupt, ya, interrupt. Meskipun ini juga nanti akan secara program bisa dipakai dalam program namanya instruksi INT, ya. Itu kaitannya dengan melayani interupsi. Karena nanti interupsi juga sebenarnya ada dua jenis, ada dalam istilahnya Intel ada interupsi hardware dari hardware, juga bisa interupsi yang software. Jadi satu software bisa interupsi software yang lain dengan perintah INT. Kalau hardware maka nanti dari sinyal kendali sinyal kontrol interupsi dari I/O atau yang lain nanti mengirimkan sinyal interrupt, maka nanti akan dilayani juga perintah interupsi dengan INT. Untuk selengkapnya kita akan ambil salah satu contoh, ya, yaitu instruksi move tadi untuk pindah data. Maka instruksi move ini setiap instruksi akan punya namanya sintak. Nah, sintak kemudian aturannya bagaimana? Contoh, salah satu contoh, misalkan kita ambil instruksi move, itu secara sintak move ini memiliki dua operan, ada move operan 1, operan 2. Jadi instruksi move itu memindahkan. Sebetulnya ini salah kaprah karena memindahkan itu artinya kan nanti
dari aslinya berpindah ke yang baru, berarti kan aslinya hilang karena dipindahkan. Tapi sebenarnya maksudnya bukan memindahkan seperti itu, tapi menyalin sebenarnya. Jadi menyalin itu yang disalin masih ada. Misalkan move AX, BX, itu artinya memindahkan dari register BX ke AX. Itu artinya mengcopy. Isinya BX masih ada, kemudian disalin ke AX. Jadi tidak BX-nya isinya hilang, tidak, tapi yang masih ada. Nah, ini formatnya seperti ini, move, operan 1, operan 2. Ya. Nah, maka dengan dua operan ini bisa divariasi. Yang ini sebenarnya terkait dengan mode pengelamatan, yaitu bagaimana operan itu bisa diperoleh. Ya, bisa dari register kedua-duanya, contohnya move AX, BX, kemudian bisa dari memori dan register. Jadi kalau memorinya sebelah kanan, berarti ini dari memori dipindahkan ke register. Contohnya, ini misalkan dari memori alamat 20FE. Isinya berapa di sana, kemudian disalin ke register AX. Ya, yang ditunjuk ini satu alamat, tapi yang dibaca nanti dua alamat. Karena AX ini adalah 2 byte, maka nanti yang dibaca ya alamat 20FE dengan di atasnya berapa? 20FF. Jadi ada 2 byte nanti yang dibaca dari 2 alamat ke satu register 16 bit atau 2 byte. Ya, register 2 byte. Maka dari memori ya akan dibaca 2 byte, tapi yang ditunjuk alamat yang pertama, ya. Alamat yang kecil, ya, alamat yang kecil yang ditunjuk. Nanti urutannya bagaimana? Nanti kita lihat pada bagian yang berikutnya nanti. Atau nanti dalam bahasa assembly kita tidak akan menggunakan memori yang absolut seperti ini, nggak bisa, karena nanti kita nggak tahu tersedianya di dalam sistem itu memorinya berapa, nggak tahu. Sehingga dalam bahasa assembly itu juga akan memori digunakan label, menggunakan suatu nama tertentu. Yang ini menunjuk ke suatu alamat memori. Ya, jadi bisa kalau dituliskan yang serupa dengan ini artinya kan isinya alamat 20FE. Kalau alamat 20FE itu diberi simbol mem, ya, dengan nama mem, maka untuk membaca isinya alamat mem ya notasinya serupa, diberi kurung, lalu isinya akan diambil ke AX. Nah, tapi ada juga karena assembler itu ada variasinya, ada dari Microsoft namanya MASM, kemudian ada yang lain, dulu ada Turbo Assembler namanya TSM, kemudian yang baru-baru juga ada, misalkan nanti yang akan kita pakai itu NASM, Net Weight Assembler. Itu dari aturannya itu ada variasi, ya, untuk addressing memori variasi cara penulisannya. Ya, kalau di dalam assembler MASM ini bisa dituliskan tanpa kurung, ini berarti juga sama, nanti akan membaca isinya, ya isinya memori berapa. Tapi di assembler yang lain, misalkan NASM ini membedakan. Kalau ini isinya yang dibaca itu isinya memori, kalau ini bukan isinya. Ya. Ini alamatnya, jadi mem itu alamatnya berapa, misalkan mem itu alamatnya 20FE, maka yang disimpan ke sini yang 20FE itu. Ya. Bukan isinya alamat 20FE, tapi nilai 20FE itu, karena mem itu ada di alamat 20FE. Nah, itu jadi nanti kalau kita akan menuliskan program dalam bahasa Inggris harus dilihat aturan pada assembler itu bagaimana kaitannya dengan penulisan sintak untuk memori. Nah, saya contohkan untuk NASM ini beda, maksudnya beda. Tapi untuk MASM ini diperlakukan sama, gitu ya. Nah, kemudian bisa saja dari memori, tapi alamat memori disimpan di suatu register. Ini jadi yang dibaca ini bukan isinya, beda dengan ini. Ini kan yang dipindahkan itu isinya register BX. Tapi kalau ini adalah isinya memori yang alamatnya tersimpan di register BX. Nah, ini akan dipindahkan. Jadi ini menunjuk ke memori, tapi alamat memori di dalam register BX. Ini menunjuk ke memori, tapi memori diberi label tertentu. Jadi, nah, aturan-aturan inilah yang kita sebut dengan mode
pengalamatan, jadi addressing mode, ya, bagaimana aturan-aturannya pengaksesan memori itu namanya addressing mode, ya, termasuk akses register. Nanti pada bahasan berikutnya nantinya. Ini adalah tentang instruksi move, yang masih ada contohnya lagi. Kalau tadi dari memori ke register bisa aja serupa ini, hanya kebalikan. Kalau ini dari memori ke register, ini register ke memori, variasinya sama. Bisa konstanta ke register, jadi kalau ini yang disimpan bukan alamat memori, tapi ini ya nilai ini sendiri, jadi konstanta ini disimpan. Ya, seperti inisialisasi gitu ya, inisialisasi nilai, ya, inisialisasi nilai ke register. Kemudian juga bisa ke memori. Ya, oke, ini adalah bagian yang pertama tentang instruksi, yaitu tentang jenis instruksi dan format-formatnya tadi. Ya, mungkin untuk yang bagian pertama, nah kita sementara kita potong dulu, nanti kita lanjutkan lagi.